Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana tin wa yatinil islam wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna dina 'indal Allahil Islam. Kama qala fil Qur'anil Karim ila akhir. Shadaqallahul azim. Bapak serta Ibu, santri, santriwan, mustamiin, mustamiat di mana saja berada. Lewat mimbar ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur panjang, dapat menghirup udara pagi yang sejuk dan bersih, serta dapat melaksanakan pada hari ini kita awali dengan sholat berjamaah di masjid dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga ini merupakan tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tulus ikhlas, insya Allah, janji Allah, innallaha la yukhliqul mi'ad. Allah tidak akan nulayani janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya yang terjadi, yang kita alami semata-mata adalah dari inayah Allah, maka janji Allah, la azidannakum, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan. Wala in kafartum, sebaliknya apabila kalian tidak mau bersyukur kehadirat Allah, ini usahaku sendiri, kamu tahu saya dulunya fakir, makan saja sulit, sekarang usaha bisa seperti ini karena jerih payah saya. Inna adzabi lasyadid, siksa Allah amat pedih. Saudara-saudara jamaah kaum muslimin muslimat, lebih santriwan santriwati yang saya cintai, saya banggakan, dan saya harapkan masa depan kepemimpinan Anda. Sholawat serta salam moga selalu tercurahkan kehadiran Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita bersama-sama kita jadikan suri teladan, kita jadikan idola, kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, serta kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Semoga kita semuanya tercatat sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan prioritas syafaat-syafaatnya di yaumul akhir. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pada saat ini kita berada di tengah 10 hari bulan Muharram 1443 Hijriah, di mana sudah kita ketahui bersama, Allah berfirman di dalam kitab Al-Quran yang intinya 1 tahun itu ada 12 bulan dan ada 4 bulan yang dimuliakan. Dari 4 bulan itu kita diharamkan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan. Nah, dari 12 bulan itu dalam suatu hadis disampaikan ada 10 hari, 3 bulan, 10 hari yang di situ penuh dengan arti, penuh dengan makna. Siapa yang beribadah di dalamnya, disitulah akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Yang satu adalah 10 hari bulan akhir, 10 hari akhir bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Yang kedua adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Di situ ada hari kurban, hari haji.
Kemudian 10 hari awal bulan Muharram. Di situ ada Asyura. Nah, insya Allah apa yang disampaikan Rasul, sebagaimana sabda Rasul yang intinya matanya saja, man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wasa'a alaihi sa'ira sanati. Rawahul Bukhari. Yang artinya Rasul Muhammad SAW bersabda, siapa yang membuat kelonggaran kepada ayali tanggungannya, wa ahli dan sanak kerabatnya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan kepadanya 1 tahun yang akan datang. Luas rezekinya, luas angan-angannya, luas akalnya, luas ilmunya, luas hikmahnya. Kesempatan emas pada tanggal 10 Asyura, di situ kalau bisa menggunakan, memohon, meminta, mustajabah, istighosa, amal-amal yang baik, insya Allah termasuk sedekah, ini akan dimudahkan Allah 1 tahun, di luar longgarkan Allah 1 tahun yang akan datang. Karena di situ banyak sekali kemenangan-kemenangan yang telah terbukti sejak Nabiullah pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai Rasul Muhammad SAW. Itu banyak sekali kemenangan-kemenangan Nabiullah Rasulullah yang berada di dalam tanggal 10 Asyura. Maka pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama kita gunakan berbagai macam amalan yang mungkin dapat menjunjung atau mengangkat derajat kita di hadapan Allah, yang kita laksanakan pada tanggal 10 Asyura. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tuntasnya diselamatkan pada tanggal 10 Asyura. Antara lain Nabi Adam alaihissalam. Beliau dijadikan dan dimasukkan di surga itu adalah tepat pada tanggal 10 Asyura. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, taubat Nabi Adam itu pun diterima oleh Allah, diselamatkan oleh Allah juga pada tanggal 10 Asyura. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari ikan hiu. Sejarahnya kalau kita bicarakan panjang, itu pun juga tepat pada tanggal 10 Asyura. Nabi Ibrahim diciptakan Allah dan diselamatkan dari Raja Namrud. Beliau akan dibakar. Setelah dibakar, di sana diselamatkan oleh Allah. Di mana Namrud sudah membuat rumah panggung yang tinggi untuk melihat keadaan Nabi Ibrahim ketika ada di bara api yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Namun di sana kelihatan Nabi Ibrahim malah di sana jagungan dengan malaikat, memakai pakaian jubah, yang akhirnya api sudah hilang, sudah lenyap, sudah habis. Nabi Ibrahim keluar dari dalam, selamatkan tepat pula pada tanggal 10 Asyura. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Namrud dan bala tentaranya. Dalam keadaan sudah kepepet, berada di pinggir lautan, diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan tongkat mukjizatnya, yang akhirnya tongkat itu menjadi daratan, kretek kalau bahasa Jawanya. Nabi Musa pun alaihissalam ragu, akhirnya diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dia langsung menyeberang. Setelah siapa yang mengikuti Nabi atau kaumnya Nabi Musa saat itu menyeberang, hampir dekat dengan daratan, diikutilah Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun pun ragu, namun akhirnya
Musa yang tidak pemberani, kaumnya yang lemah saja berani. Mengapa kita tidak berani? Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya semuanya mengikuti jejak langkahnya, menyeberang lewat kretek atau lewat daratan yang disambung oleh Allah lantaran mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya mendarat, yaitu Laut Merah. Nah, ini akhirnya kretek tadi yang menghubungkan antara laut satu dengan yang lain itu adalah ambrol, sehingga Nabi Musa dan kaumnya selamat, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya terhambus. Nah, untuk mengabadikan kekejaman Fir'aun, sekarang Allah membuat jasad Fir'aun itu diabadikan yang sekarang ada di Mesir. Nah, ini bisa kalau mau ke sana nanti kita mencari sangu bersama-sama hubungan dengan jamaah Masjid Baitur Rahman Margosari. Ke sana saya ikut, saya antarkan, insya Allah bisa melihat masih ada. Itu pun juga terjadi pada tanggal 10 Asyura. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam, yang beliau juga sangat-sangat berat cobaannya, yang akhirnya beliau disuruh untuk membuat kapal. Tempatnya misalnya dalam pegunungan kok membuat kapal, itu sangat aneh. Namun karena itu perintah Allah, seorang nabi yakin dilaksanakan. Pada intinya akhirnya setelah jadi, terjadilah bencana air bah yang meluap ke daratan, menenggelamkan seluruh yang tidak beriman kepada Allah dan kepada melalui Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anaknya sendiri Kan'an. Itu pun hanyut bersama-sama dengan orang-orang kafir. Masih banyak lagi, itu juga terjadi pada tanggal 10 Asyura. Masih banyak sebetulnya. Yang terakhir saya sampaikan pada kesempatan ini, Nabi Isa alaihissalam itu pun diselamatkan Allah. Rufi Allahu ila samawati wal ardh. Itu pun juga pada tanggal diangkat oleh Allah ke langit, di mana akan dibunuh kaumnya. Saat masuk akhirnya diangkat oleh Allah ke langit ke-4. Kemudian Rasul Muhammad SAW dalam riwayat ketika Isra wal Mi'raj bertemu dengan beliau, dan menurut riwayat kelak akan turun ke dunia menjadi umat Rasul Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Isa diangkat, muridnya sendiri yang munafik, nah, dibalik oleh Allah subhanahu, rupanya persis Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya yang dibunuh itu adalah muridnya itu sendiri. Nabi Isa masih selamat. Kemudian yang dibunuh dan disalib itu adalah Yahuda, muridnya sendiri. Munafik yang ingkar kepada gurunya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanallah. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada awal Nabi Adam alaihissalam. Beliau dikeluarkan juga dari surga, itu pun juga tanggal 10 Asyura. Iblis waktu itu sudah dikeluarkan lebih dahulu, kemudian Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan. Namun keluarnya dari surga itu bertolak belakang. Kalau iblis adalah sombong, takabur, menentang kepada Allah, dan mohon kepada Allah untuk diizinkan hidup sebelum kiamat. Yang kedua, agar diperkenakan menggoda Adam alaihissalam, sombong, menantang. Aku mau, berani masuk neraka, asalkan ini. Tetapi kalau Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga sambil menangis, mohon, merintih, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu mulai melangkahkan kakinya dari surga sampai masuk ke bumi, yang satu sebelah barat, yang satu sebelah kiri, sambil menangis, zolam Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
terus menerus. Akhirnya Allah pun dengan jeritan tangis hambanya, Allah pun mengampuninya. Diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam, dipertemukan dengan istrinya Siti Rohmah di Jabal Rohmah. Nah, maka kalau nanti kita kesempatan, yang sudah ya 2 kali 3 kali, yang belum kalau nanti kesempatan lagi, kalau ziarah ke Jabal Rahmah, mungkin anaknya belum ketemu jodohnya, mungkin kasih sayang keluarganya kurang, mohonlah di tempat itu adalah tempat istijabah. Semoga keluarga kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita yang mungkin belum ketemu jodohnya dipertemukan jodoh yang soleh atau solihah dan seterusnya. Disitulah tempat Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya. Jadi pada prinsipnya 10 Muharram, mari kita gunakan momentum yang sangat-sangat dapat kita gunakan beribadah sebaik-baiknya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang baik kita gunakan, antara lain perbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah. Ada yang mengatakan terutama sholat sunnah tasbih, ini laksanakanlah. Atau ibadah-ibadah lain, bertobat kepada Allah dosa-dosa yang lalu, untuk batu loncatan dosa, melangkahkan kaki menuju kebaikan yang akan datang. Momentum yang tepat pada tanggal 10 Asyura. Kemudian amalan-amalan lain, perbanyaklah sedekah. Ahli, tonggo, sanak kerabat yang mungkin sangat-sangat membutuhkan, itu gunakanlah momentum ini yang baik-baik. Semuanya itu hanya mencari ridho Allah. Kemudian mengusap wajah anak yatim atau piatu. Kita kenal kalau di Indonesia menyantuni anak yatim atau piatu, atau kita sebut dengan yatiman. Alhamdulillah, perlu bersyukur, tidak takabur namun bersyukur. Sejak tanggal 1 Muharram kita diberikan keringanan oleh Allah untuk memanjatkan doa, semoga setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun yang akan datang diberikan hidayah, inayah, maunah, sehingga kehidupan kita depan tahun ini 1443 Hijriah harus lebih baik daripada tahun yang lalu 1442 Hijriah. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad SAW yang intinya, kalau amalan tahun ini, hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi, masih rugi. Kalau amalan kita, katakanlah hari ini atau tahun ini, sama dengan kemarin saja masih rugi. Nah, sebaiknya gimana? Tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Itu baru untung. Dan yang paling tidak kita inginkan, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Itu namanya khosirun. Wis bangkrut, nelongso. Untuk itu kita perbanyak amal. Kemudian kita lanjutkan dengan pengkajian tentang kemuliaan hari Asyura, kemuliaan 10 hari. Dengan kita riwayatkan berbagai macam keajaiban-keajaiban, kejadian-kejadian yang ada pada 10 Asyura. Seperti yang saya sebutkan, kejadian-kejadian para nabi, termasuk tadi yang belum saya sebut, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari ikan hiu, itu pun juga tepat pada tanggal 10 Asyura. Nabi Daud dan seterusnya. Dan alhamdulillah, menjelang 10 Asyura ini
kita sudah bisa melaksanakan apa yang disampaikan Rasul yang telah saya bacakan tadi, yakni untuk memperhatikan lingkungan kita, ahli kita, yaitu dengan jalan pembagian sembako yang alhamdulillah atas peran aktif dari semua pihak, semuanya sudah kita bagikan pada hari Ahad kemarin yang disponsori oleh generasi muda yang membagikan. Semoga semuanya itu dalam keadaan tulus ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, akan bermanfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kemudian menjelang tanggal 10 Asyura sudah kita persiapkan. Bahkan Rasul kalau nggak salah menyampaikan as-shadaqatu fihi fi dirhamin aula bisa pemi'atah fi ghairihi. Sedekah pada tanggal 10 bulan Muharram 1 dirham itu lebih baik daripada sedekah 700 dirham selain pada hari itu. Insya Allah kita bersama-sama sudah niat mengadakan kegiatan Khatmul Quran sekaligus yatiman, dan kita ikuti dengan berbagai macam sedekah. Ini merupakan bukti syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencatat demikian dan akan bermanfaat bagi kehidupan kita 1 tahun yang akan datang. Wasa'a alaihi sa'iris sana. 1 tahun ini akan diberikan kelonggaran, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan mengandani diri saya sendiri, keluarga, ahli, dan siapapun yang mau untuk mendengarkan maupun menyebarluaskan. Semoga Allah memberikan ridho, meridhoi, dan diberikan keikhlasan lahir dan batin. Semuanya itu kita laksanakan dalam keadaan li ridho illah mardotillah. Allahumma amin. Kiranya apabila ada benarnya, betul-betul saya mengakui dari Allah SWT. Kalau ada kurang pasnya dari saya pribadi, saya nyadong kepada Allah memberikan ampun kepada kita dan memberikan ilmu kepada kita sehingga tidak akan salah lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.